Tutorial Kuliah Hukum Pidana. Topik ke-28 dari 31 topik. Percobaan dan unsur-unsur percobaan dalam hukum pidana. Disediakan di channel Global Tutorial. Percobaan melakukan kejahatan diatur dalam buku 1 tentang aturan umum, bab 4, pasal 53 dan 54 KUHP. Adapun bunyi dari pasal 53 dan 54 KUHP berdasarkan terjemahan Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Kehakiman adalah Pasal 53, 1. Mencoba melakukan kejahatan di pidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. 2. Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam percobaan dikurangi sepertiga. 3. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. 4. Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai. Pasal 54, mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana. Kedua pasal tersebut tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan percobaan melakukan kejahatan, yang selanjutnya akan disebut dengan percobaan. Pengertian percobaan tidak dijelaskan oleh undang-undang, namun yang ditetapkan bahwa percobaan melakukan tindak pidana diancam dengan pidana jika telah memenuhi sejumlah persyaratan tertentu. Jika mengacu kepada arti kata sehari-hari, percobaan itu diartikan sebagai menuju ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai kepada hal yang dituju itu, atau dengan kata lain hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai tetapi tidak selesai. Misalnya, seseorang bermaksud membunuh orang tetapi orangnya tidak mati, seseorang hendak mencuri barang tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu. Menurut Remeling, dalam bahasa sehari-hari, percobaan dimengerti sebagai upaya untuk mencapai tujuan tertentu tanpa keberhasilan mewujudkannya, upaya tanpa keberhasilan. Demikian dirumuskan oleh Pompey, guru besar dari Utrecht. Jika kita mengikuti jalan pikiran di atas, percobaan melakukan kejahatan dapat digambarkan sebagai suatu tindakan yang diikhtiarkan untuk mewujudkan hal yang oleh undang-undang dikategorikan sebagai kejahatan. Namun tindakan tersebut tidak berhasil mewujudkan tujuan yang semula hendak dicapai. Syarat bagi percobaan yang dapat dikenai pidana, seperti yang dituntut oleh undang-undang, bahwa ikhtiar pelaku harus sudah terwujud melalui rangkaian tindakan permulaan bahwa tidak terwujudnya akibat dari tindakan tersebut berada di luar kehendak si pelaku. Menurut Pompey, guru besar dari Utrecht, jika kita mengikuti jalan pikiran di atas, percobaan melakukan kejahatan dapat digambarkan sebagai suatu tindakan yang diikhtiarkan untuk mewujudkan hal yang oleh undang-undang dikategorikan sebagai kejahatan, namun tindakan tersebut tidak berhasil mewujudkan tujuan yang semula hendak dicapai. Syarat bagi percobaan yang dapat dikenai pidana, seperti yang dituntut oleh undang-undang bahwa ikhtiar pelaku harus sudah terwujud melalui rangkaian tindakan permulaan bahwa tidak terwujudnya akibat dari tindakan tersebut berada di luar kehendak si pelaku. Menurut Wiryono Projodikoro, pada umumnya kata percobaan atau paging berarti suatu usaha mencapai suatu tujuan yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai. John Kers menyatakan bahwa mencoba berarti berusaha untuk mencapai sesuatu tapi tidak tercapai. Satu-satunya penjelasan yang dapat diperoleh tentang pembentukan pasal 53 ayat 1 KUHP adalah bersumber dari Mfit yang menyatakan, dengan demikian, percobaan untuk melakukan kejahatan itu adalah pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi ternyata tidak selesai, ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan di dalam suatu permulaan pelaksanaan. Pasal 53 KUHP hanya menentukan bila, kapan, percobaan melakukan kejahatan itu terjadi atau dengan kata lain pasal 53 KUHP hanya menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaku dapat dihukum karena bersalah telah melakukan suatu percobaan. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut. 1. Adanya niat, kehendak dari pelaku. 2. Adanya permulaan pelaksanaan dari niat, kehendak itu. 3. Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak dari pelaku. Oleh karena itu, agar seseorang dapat dihukum melakukan percobaan melakukan kejahatan, ketiga syarat tersebut harus terbukti ada padanya. Suatu percobaan dianggap telah terjadi jika memenuhi ketiga syarat tersebut. Pada umumnya, menurut bunyi rumusan suatu delik, pelaku dipidana jika tindak pidana yang dilakukannya itu telah selesai diwujudkan, artinya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah memenuhi semua unsur tindak pidana, atau delik. Namun, pembentuk undang-undang juga merasa perlu mengancam pidana karena telah melakukan suatu percobaan kepada seorang yang melakukan suatu perbuatan, walaupun perbuatan tersebut belum memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang telah dirumuskan dalam suatu undang-undang,
jika syarat-syarat suatu percobaan sebagaimana diatur dalam pasal 53 KUHP tersebut telah terpenuhi, sehingga undang-undang perlu merumuskan secara tersendiri tentang syarat-syarat untuk dapat dipidananya suatu percobaan kejahatan. Menurut John Kearse, ada dua alasan bagi pembuat undang-undang untuk memberi pidana pada percobaan melakukan tindak pidana pada umumnya, yaitu a. Pemberantasan kehendak yang jahat yang ternyata dalam perbuatan-perbuatan. B. Perlindungan terhadap barang hukum, yang diancam dengan bahaya. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa seseorang yang melakukan suatu percobaan tindak pidana perlu diancam dengan pidana dengan alasan a. Dilihat dari sudut subjektif, bahwa pada diri orang tersebut telah menunjukkan suatu perilaku yang tidak bermoral, yang bersifat jahat. B. Dilihat dari sudut objektif, bahwa perbuatan percobaan melakukan tindak pidana ini dipandang telah membahayakan suatu kepentingan hukum. Pemberian pidana hanya terbatas kepada kejahatan. Hal ini berdasarkan kepada bahwa pelanggaran pada umumnya tidak dianggap cukup penting untuk dapat dipidana apabila masih dalam keadaan belum selesai. Menurut Remeling, penjelasan tentang pembatasan ancaman pidana hanya pada percobaan melakukan kejahatan dapat ditemukan pada kenyataan bahwa dalam hal pelanggaran, kualifikasi sebagai pidana sering bersumber pada kebutuhan untuk menata atau menertibkan, jadi pada utilitas, ketimbang pada tuntutan perasaan hukum. Pelanggaran dianggap lebih ringan ketimbang kejahatan, sehingga percobaan melakukan pelanggaran dianggap tidak perlu diancam pidana. Sebagaimana kebanyakan delik, yang memunculkan ancaman, bahaya abstrak, pelanggaran pun ditujukan pada upaya-upaya, tidak tertentu, yang mengancam kebendaan hukum tertentu. Selain itu, ada juga beberapa kejahatan yang percobaannya tidak dapat dihukum. Misalnya percobaan menganiaya dalam pasal 351 ayat 5, percobaan menganiaya binatang dalam pasal 302 ayat 3, dan percobaan perang tanding yang diatur dalam pasal 184 ayat 5. John Kearse menyebutkan bahwa alasan untuk kedua delik yang pertama bahwa kedua-duanya dianggap kurang penting untuk memberi pidana pada percobaan-percobaan untuk melakukan kejahatan tersebut. Percobaan untuk melakukan penganiayaan yang bersifat istimewa, seperti penganiayaan berat, penganiayaan dengan perencanaan lebih dahulu, dapat dipidana karena alasan-alasan yang bermanfaat. Pengancaman dengan pidana terhadap percobaan untuk melakukan perang tanding telah dihapuskan karena untuk mencegah bahwa dengan pemberitahuan kepada polisi dengan maksud untuk mencegah perang tanding yang akan dilakukan maka pihak-pihak yang bersangkutan, terlibat, akan diberikan pidana karena percobaan. Jika hal ini terjadi dikhawatirkan dalam banyak hal tidak akan dilakukan pelaporan. Mengenai dasar pemidanaan terhadap percobaan ini, terdapat beberapa teori. 1. Teori subjektif. Menurut teori ini, dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sikap batin atau watak yang berbahaya dari si pembuat. Termasuk penganut teori ini ialah Van Hamel. 2. Teori objektif. Menurut teori ini, dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh si pembuat. Teori ini terbagi dua, yaitu, a. Teori objektif formil, yang menitikberatkan sifat berbahayanya perbuatan itu terhadap tata hukum. B. Teori objektif material, yang menitikberatkan sifat berbahayanya perbuatan itu terhadap kepentingan atau benda hukum. Penganut teori ini antara lain Simmons. 3. Teori campuran. Teori ini melihat dasar patut dipidananya percobaan dari dua segi, yaitu sikap batin pembuat yang berbahaya, segi subjektif, dan juga sifat berbahayanya perbuatan, segi objektif. Termasuk dalam teori ini ialah pendapat Langemeyer dan John Kearse. Namun, karena dalam kenyataannya, pelaksanaan dari teori ini tidak mudah, mereka nampaknya lebih cenderung pada teori subjektif. Prof. Mulyatno dapat dikategorikan sebagai penganut teori campuran. Menurutnya, rumusan delik percobaan dalam pasal 53 KUHP mengandung dua inti yaitu, yang subjektif, niat untuk melakukan kejahatan tertentu, dan yang objektif, kejahatan tersebut telah mulai dilaksanakan tetapi tidak selesai. Dengan demikian, menurut Prof. Mulyatno, dalam percobaan tidak mungkin dipilih salah satu di antara teori objektif dan teori subjektif karena jika demikian berarti menyalahi dua inti dari delik percobaan itu. Ukurannya harus mencakup dua kriteria tersebut, yaitu subjektif dan objektif. Di samping itu, beliau mengatakan bahwa baik teori subjektif maupun objektif, apabila dipakai secara murni akan membawa kepada ketidakadilan. Niat atau kehendak, Foreneman. Menurut Muljatno, niat jika dipandang dari sudut bahasa adalah sikap batin seseorang yang memberi arah kepada hal yang akan diperbuatnya. Menurut memori penjelasan KUHP Belanda, niat sama dengan kehendak atau maksud. Hazuwinkep Suringa mengemukakan bahwa niat adalah kurang lebih suatu rencana untuk mengadakan suatu perbuatan tertentu dalam keadaan tertentu pula. Dalam rencana itu selalu mengandung suatu yang dikehendaki mungkin pula mengandung bayangan-bayangan tentang cara mewujudkannya yaitu akibat-akibat tambahan yang tidak dikehendaki tetapi dapat direka-reka akan timbul.
Maka jika rencana tadi dilaksanakan dapat menjadi kesengajaan sebagai maksud, tetapi mungkin pula menjadi kesengajaan dalam corak lain, sengaja sebagai keinsyafan kepastian ataupun sengaja sebagai keinsyafan kemungkinan. Muljatno memberikan pendapat hubungan niat dan kesengajaan adalah, a. Niat jangan disamakan dengan kesengajaan tetapi niat secara potensial bisa berubah menjadi kesengajaan apabila sudah diwujudkan menjadi perbuatan yang dituju. Dalam hal semua perbuatan yang diperlukan untuk kejahatan telah dilakukan, tetapi akibat yang dilarang tidak timbul, disinilah niat sepenuhnya menjadi kesengajaan. Sama halnya dalam delik yang telah selesai. B. Tetapi apabila niat itu belum semua diwujudkan menjadi kejahatan maka niat masih ada dan merupakan sifat batin yang memberi arah kepada perbuatan, yaitu, subjective on record element. C. Oleh karena niat tidak dapat disamakan dengan kesengajaan, maka isi niat itu jangan diambil dari isinya kejahatan apabila kejahatan timbul. Untuk itu, perlu ada pembuktian tersendiri bahwa isi yang tertentu tadi juga sudah ada sejak niat belum diwujudkan menjadi perbuatan. Dari delik percobaan dapat mempunyai dua arti, a. Dalam hal percobaan selesai, percobaan lengkap, niat sama dengan kesengajaan. B. Dalam hal percobaan tertunda, percobaan terhenti atau tidak lengkap, niat hanya merupakan unsur sifat melawan hukum yang subjektif. Dikatakan ada percobaan selesai, apabila terdakwa telah melakukan semua perbuatan yang diperlukan untuk terjadinya kejahatan tetapi akibat yang terlarang tidak terjadi. Misal, A bermaksud membunuh B dengan pistol, picu, tracker, pistol telah ditarik, tetapi ternyata pistol tersebut tidak meletus atau tembakan tidak mengenai sasaran. Dalam hal ini, menurut Muljatno, niat sudah berubah menjadi kesengajaan karena telah diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Apabila dalam contoh di atas, perbuatan yang diperlukan untuk terjadinya kejahatan belum dilakukan, misal, picu belum ditarik, sehingga akibat yang terlarang juga belum ada, maka dalam hal demikian dikatakan ada percobaan tidak selesai. Menurut Muljatno, dalam hal ini maka niat yang belum diwujudkan sebagai perbuatan, belum ditunaikan keluar, masih tetap menjadi niat yaitu baru merupakan sikap batin yang mengarah kepada suatu perbuatan yang melawan hukum. Dalam hal niat telah berubah menjadi kesengajaan, Muljatno setuju dengan pendapat yang luas bahwa hal itu meliputi juga kesenjangan sebagai keinsyafan kemungkinan. Permulaan pelaksanaan. Dalam ilmu hukum pidana timbul permasalahan tentang hal sebenarnya yang dimaksud dengan permulaan pelaksanaan, begin van uitvoering. Dalam hal ini, apakah permulaan pelaksanaan harus diartikan sebagai permulaan pelaksanaan dari niat, ataukah permulaan pelaksanaan dari kejahatan? Menurut Muljatno, tidak ada keraguan baik menurut Mfit maupun pendapat para penulis bahwa permulaan pelaksanaan dalam hal ini adalah merupakan permulaan pelaksanaan dari kejahatan. Dalam memori penjelasan Mfit mengenai pembentukan pasal 53 ayat 1 KUHP, telah diberikan beberapa penjelasan yaitu antara lain, a. Batas antara percobaan yang belum dapat dihukum dengan percobaan yang telah dapat dihukum itu terdapat di antara hal yang disebut voorbereidingshandelingen, tindakan-tindakan persiapan, dengan hal yang disebut uitvoeringshandelingen, tindakan-tindakan pelaksanaan. B. Yang dimaksud dengan uitvoeringshandelingen itu adalah tindakan-tindakan yang mempunyai hubungan sedemikian langsung dengan kejahatan yang dimaksud untuk dilakukan dan telah dimulai dengan pelaksanaannya. C. Pembentuk undang-undang tidak bermaksud menjelaskan lebih lanjut tentang batas-batas antara uitvoeringshandelingen seperti dimaksud di atas. Memang sulit untuk menentukan perbuatan mana dari serangkaian perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan permulaan pelaksanaan. Berdasarkan KUHP Belanda, hanya dapat diketahui, permulaan pelaksanaan berada di antara tindakan-tindakan persiapan dengan tindakan-tindakan pelaksanaan. Oleh karena itu, untuk menentukan perbuatan mana dari serangkaian perbuatan yang merupakan permulaan pelaksanaan dapat didasarkan kepada dua teori yaitu teori subjektif dan teori objektif. Para penganut paham subjektif menggunakan subjek dari si pelaksana sebagai dasar dapat dihukumnya seseorang yang melakukan suatu percobaan, dan oleh karena itulah paham mereka itu disebut sebagai paham subjektif. Para penganut paham objektif menggunakan tindakan dari si pelaku sebagai dasar peninjauan, dan oleh karena itu, paham mereka juga disebut sebagai paham objektif. Menurut paham objektif perbuatan mengokang pistol dianggap merupakan permulaan pelaksanaan dari kejahatan, sedangkan menarik pelatuk pistol merupakan perbuatan pelaksanaan kejahatan. Menurut para penganut paham objektif seseorang yang melakukan percobaan untuk melakukan suatu kejahatan itu dapat dihukum karena tindakannya bersifat membahayakan kepentingan hukum, sedangkan menurut penganut paham subjektif seseorang yang melakukan percobaan untuk melakukan suatu kejahatan itu pantas dihukum karena orang tersebut telah menunjukkan perilaku yang tidak bermoral, yang bersifat jahat ataupun yang bersifat berbahaya. Sejak seorang mempunyai niat hingga sampai kepada tujuan perbuatan yang dikehendaki, biasanya terdiri dari suatu rangkaian perbuatan. Teori subjektif. Teori ini didasarkan kepada niat seseorang,
sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 53 KUHP bahwa, apabila niat itu telah terwujud dari adanya permulaan pelaksanaan. Jadi, dikatakan sebagai permulaan pelaksanaan adalah semua perbuatan yang merupakan perwujudan dari niat pelaku. Apabila suatu perbuatan sudah merupakan permulaan dari niatnya, maka perbuatan tersebut sudah dianggap sebagai permulaan pelaksanaan. Teori objektif. Disebut teori objektif karena mencari sandaran pada objek dari tindak pidana, yaitu perbuatan. Menurut teori ini, seseorang yang melakukan suatu percobaan itu dapat dihukum karena tindakannya bersifat membahayakan kepentingan hukum. Perbuatan yang diniatkan adalah mencuri. Unsur utama dari mencuri adalah mengambil, yaitu apabila seseorang telah menjulurkan tangannya untuk mengangkat atau memindahkan suatu barang. Oleh karena itu, menurut teori objektif P dianggap belum melakukan perbuatan yang dianggap sebagai permulaan pelaksanaan. Menurut Muljatno, suatu perbuatan dianggap sebagai permulaan pelaksanaan dari delik yang dituju oleh si pelaku, jika memenuhi 3 syarat. Syarat pertama dan kedua diambil dari rumusan percobaan pasal 53 KUHP, sedangkan syarat yang ketiga diambil dari sifat tiap-tiap delik. Adapun syarat-syarat tersebut adalah, a. Secara objektif hal yang telah dilakukan terdakwa harus mendekatkan kepada delik yang dituju. Atau dengan kata lain, harus mengandung potensi untuk mewujudkan delik tersebut. b. Secara subjektif, dipandang dari sudut niat, harus tidak ada keraguan lagi bahwa yang telah dilakukan oleh terdakwa itu, ditujukan atau diarahkan kepada delik yang tertentu tadi. C. Bahwa hal yang telah dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum. Muljatno menyatakan bahwa berkenaan dengan ketiga syarat tentang permulaan pelaksanaan tersebut perlu dikemukakan catatan-catatan sebagai berikut. A. Oleh karena delik yang dituju tidak diketahui, lebih dahulu bahkan harus ditetapkan, antara lain dengan mengingat perbuatan yang telah dilakukan. Maka istilah permulaan pelaksanaan dalam pasal 53 KUHP tidak mungkin mempunyai arti yang tetap. B. Karenanya juga tidak mungkin dipakai pegangan untuk menentukan, apakah sudah ada percobaan yang dapat dipidana atau belum. Untuk ini, yaitu untuk menentukan delik yang dituju, diperlukan adanya bukti-bukti di luar wet. C. Sehubungan dengan ini, meskipun perbuatan yang dilakukan ini mungkin dipisahkan dari unsur niat, tapi dalam pada itu jangan lalu berpendapat bahwa isinya niat hanya mungkin dibuktikan dari perbuatan yang telah dilakukan saja. Dengan demikian, menurut Loebi Lokman, sebenarnya pandangan Muljatno adalah campuran antara kedua teori, yakni campuran antara teori objektif dan teori subjektif. Hal terpenting bagi Muljatno adalah sejauh mana sifat melawan hukum dari perbuatan yang dipermasalahkan sebagai perbuatan permulaan pelaksanaan. Suatu hal yang dapat diketahui dalam hal ini bahwa untuk menentukan telah adanya suatu perbuatan permulaan pelaksanaan adalah sangat sulit. Adanya permulaan pelaksanaan itu tidak dapat diketahui hanya dengan mengetahui niat seorang pelaku yang telah terwujud dalam suatu perbuatan, tindakan, yang adanya suatu perbuatan, tindakan, yang sedemikian langsung, dekat, dengan delik yang akan dituju. Selain kedua hal tersebut perlu kiranya diperhatikan keadaan atau situasi yang terjadi pada saat seorang pelaku itu mewujudkan niatnya ke dalam suatu bentuk perbuatan sehingga perbuatan tersebut nantinya dapat disebut sebagai perbuatan permulaan. Dalam hal ini tidak merupakan suatu percobaan jika seseorang yang semula telah berkeinginan untuk melakukan suatu tindak pidana dan niatnya itu telah diwujudkan dalam suatu bentuk perbuatan permulaan pelaksanaan, tetapi disebabkan oleh sesuatu hal yang timbul dari dalam diri orang tersebut yang secara suka rela mengundurkan diri dari niatnya semula. Tidak terlaksananya tindak pidana yang hendak dilakukannya itu bukan karena adanya faktor keadaan dari luar diri orang tersebut, yang memaksanya untuk mengurungkan niatnya semula. Ada kesulitan untuk menentukan apakah memang benar tidak selesainya perbuatan yang dikehendaki itu berasal dari kehendak pelaku dengan sukarela. Suatu hal yang dapat dilakukan dalam pembuktian adalah dengan menentukan keadaan hal yang menyebabkan tidak selesainya perbuatan itu. Apakah tidak selesainya perbuatan itu karena keadaan yang terdapat di dalam diri si pelaku yang dengan sukarela mengurungkan niatnya itu, atau karena ada faktor lain di luar dari dalam diri si pelaku yang mungkin menurut dugaan atau perkiraannya dapat membahayakan dirinya sehingga memaksanya untuk mengurungkan niatnya itu. Menurut Barda Nawawi Arif, tidak selesainya pelaksanaan kejahatan yang dituju bukan karena kehendak sendiri. Dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut. 1. Adanya penghalang fisik. Contoh, tidak matinya orang yang ditembak karena tangannya disentakkan orang sehingga tembakan menyimpang atau pistolnya terlepas. Termasuk dalam pengertian ini ialah jika ada kerusakan pada alat yang digunakan, misal pelurunya macet atau tidak meletus, bom waktu yang jamnya rusak. 2. Walaupun tidak ada penghalang fisik, tetapi tidak selesainya itu disebabkan oleh akan adanya penghalang fisik. Contoh, takut segera ditangkap karena gerak-geriknya untuk mencuri telah diketahui oleh orang lain. 3. Adanya penghalang yang disebabkan oleh faktor-faktor keadaan-keadaan khusus pada objek yang menjadi sasaran.
Contoh, daya tahan orang yang ditembak cukup kuat sehingga tidak mati atau yang tertembak bagian yang tidak membahayakan. Barang yang akan dicuri terlalu berat walaupun si pencuri telah berusaha mengangkatnya sekuat tenaga. Jika tidak selesainya perbuatan itu disebabkan oleh kehendaknya sendiri, maka dapat dikatakan bahwa ada pengunduran diri secara sukarela. Sering dirumuskan bahwa ada pengunduran diri sukarela, jika menurut pandangannya, ia masih dapat meneruskan perbuatannya, tetapi ia tidak mau meneruskannya. Tidak selesainya perbuatan karena kehendak sendiri secara teori dapat dibedakan antara 1. Pengunduran diri secara sukarela yaitu tidak menyelesaikan perbuatan pelaksanaan yang diperlukan untuk delik yang bersangkutan. Dan 2. Penyesalan yaitu meskipun perbuatan pelaksanaan sudah diselesaikan, tetapi dengan sukarela menghalau timbulnya akibat mutlak untuk delik tersebut. Misal, orang memberi racun pada minuman si korban, tetapi setelah diminum, ia segera memberikan obat penawar racun sehingga si korban tidak jadi meninggal. Adapun maksud dicantumkan syarat pengunduran secara sukarela menurut memori penjelasan tentang pembentukan pasal 53 ayat 1 adalah 1. Memberikan jaminan bahwa seseorang yang membatalkan niatnya secara sukarela tidak dapat dihukum, apabila ia dapat membuktikan bahwa pada waktunya yang tepat ia masih mempunyai keinginan untuk membatalkan niatnya yang jahat. Dan 2. Karena jaminan semacam itu merupakan suatu sarana yang paling pasti untuk menghentikan pelaksanaan suatu kejahatan yang sedang berlangsung. Ondeuk delik pogging adalah suatu perbuatan meskipun telah ada perbuatan yang dianggap permulaan pelaksanaan. Akan tetapi oleh karena sesuatu hal, bagaimana perbuatan yang diniatkan itu tidak mungkin akan terlaksana. Dengan kata lain suatu perbuatan yang merupakan percobaan, akan tetapi melihat sifat dari peristiwa itu, tidak mungkin pelaksanaan perbuatan yang diniatkan akan terlaksana sesuai dengan harapannya. Ada 2 hal yang mengakibatkan tidak sempurnanya percobaan tersebut. Pertama karena alat, sarana, yang dipergunakan tidak sempurna dan yang kedua objek, sasaran, tidak sempurna. Masing-masing ketidaksempurnaan itu ada 2 macam, yaitu tidak sempurna secara mutlak, absolut, dan tidak sempurna secara nisbi, relatif. Loebi Lokman memberikan contoh secara terperinci sebagai berikut. 1. Ketidaksempurnaan sarana, alat, A. Ketidaksempurnaan sarana secara mutlak. Contoh, A ingin membunuh B dengan menggunakan racun arsenikum. Pada saat B lengah, A memasukkan arsenikum ke dalam minuman B. Namun B tetap hidup karena ternyata yang dimasukkan ke dalam minuman B bukan arsenikum tetapi gula pasir. B. Ketidaksempurnaan sarana secara nisbi. Contoh, peristiwanya seperti di atas, tetapi A memberikan racun arsenikum ke dalam minuman B dalam dosis yang tidak mencukupi sehingga A tetap hidup. 2. Ketidaksempurnaan sasaran, objek, A. Ketidaksempurnaan sasaran secara mutlak. Contoh, A ingin membunuh B. Pada suatu malam A masuk ke kamar tidur B dan menikam B. Ternyata bahwa B telah meninggal dunia sebelum ditikam A. Dalam hal ini A tidak mengetahui karena kamar tidur B dalam keadaan gelap. Jadi, A menikam mayat. B. Ketidaksempurnaan sasaran secara nisbi. Contoh, A ingin membunuh B. B mengetahui bahwa dirinya terancam oleh A, sehingga B selalu keluar rumah dengan menggunakan rompi anti peluru di dalam bajunya. Ketika terjadi penembakan oleh A, meskipun mengenai dada B, karena menggunakan rompi anti peluru B tidak mati. Mengenai percobaan yang tidak mampu karena objeknya, Mifid mengemukakan, syarat-syarat umum percobaan menurut pasal 53 KUHP ialah syarat-syarat percobaan untuk melakukan kejahatan yang tertentu di dalam buku 2 KUHP. Jika untuk terwujudnya kejahatan tertentu tersebut diperlukan adanya objek maka percobaan melakukan kejahatan itu pun harus ada objeknya. Kalau tidak ada objeknya maka juga tidak ada percobaan. Mengenai percobaan yang tidak mampu karena alatnya, Mifid membedakan antara A. Tidak mampu mutlak, yaitu bila dengan alat itu tidak pernah mungkin timbul delik selesai. Dalam hal ini tidak mungkin ada delik percobaan. B. Tidak mampu relatif, bila dengan alat itu tidak ditimbulkan delik selesai karena justru hal ihwal yang tertentu dalam mana si pembuat melakukan perbuatan atau justru karena keadaan tertentu dalam mana orang yang dituju itu berada. Dalam hal ini mungkin ada delik percobaan. Dari hal yang dikemukakan di atas terlihat bahwa ketidakmampuan relatif dapat dilihat dari 2 segi. A. Keadaan tertentu dari alat pada waktu si pembuat melakukan perbuatan. B. Keadaan tertentu dari orang yang dituju. Demikianlah materi topik ke-28 tutorial kuliah hukum pidana. Channel Global Tutorial sangat bermanfaat bagi yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya.
Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.